Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Port darurat bencana kalau nggak salah ada. Yang jelas saya lupa portnya, kayaknya darurat bencana ada di situ. Dan itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses. Oh, kita mah siap terus. Persentase perindusnya berapa, Pak? Memang minta berapa? Menurut Anda cukupnya berapa? Cukup kita. Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita siapkan uangnya. Perlindungan sosial juga, Bapak, untuk korban-korban bencana juga, Bapak? Oh, saya nggak tahu, nanti tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa, tapi uangnya cukup. Rasanya sih cukup. Oke. Alhamdulillah. Oh, bisa napas dulu. Pak. Jadi begini. Langsung aja, Bapak. Nanya apa? Daya, terima kasih. Ya. Oh, tadi kita paparin strategi pembangunan Pak Prabowo secara umum seperti apa dan menjelaskan lebih jelas lagi kenapa kita bisa tumbuh lebih cepat dari kemarin-kemarin dan kenapa apa bahayanya kalau kita menjalankan kebijakan yang nggak lengkap seperti kemarin, di mana kita lihat di bulan September awal kan ada gangguan di perekonomian kita. Itu karena kebijakan yang salah dan sekarang sudah kita perbaiki dan ke depan harusnya akan lebih baik lagi. Saya juga bilang ke Kadin bahwa iklim investasi akan diperbaiki dan pasar domestik akan lebih dijaga untuk pemain domestik dari barang-barang yang ilegal yang masuk sini. Nanti setelah yang ilegal beres, kita lihat yang legal yang mana yang bisa kita kerjakan juga yang mengganggu industri dalam negeri. Pasti banyak itu. Terkait keluhan para pengusaha, Bapak, seperti apa? Apa? Terkait keluhan tadi teman-teman pengusaha itu. Tadi nggak ada yang ngeluh, semuanya happy. Yang ngeluhnya jauh-jauh, yang ditanyakan kadang-kadang ada hubungan dengan kebijakan saya, jadi saya nggak bisa intervensi langsung. Tapi pada dasarnya kelihatannya mereka semangat bahwa ke depan akan lebih bagus kalau kita bukan tekun, kita konsisten menjalankan kebijakan yang saya sebutkan tadi. Bebas. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan. Tapi yang kita punya waktu, saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki bea cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah, masih bisa dibentuk. Nanti kan terpilih dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang enggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa merubah diri ya saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya itu kita perbaiki diri dulu sendiri selama setahun, kalau enggak ya ini. Daripada kita langsung tutup tanpa warning kan jelek. Nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Di sini loh. Kenapa? BNPB diturunin, Pak, realisasinya, Bapak. Dari 2 triliun Maksudnya? sampai ke 451, Bapak. Dasarnya apa, Bapak, penurunannya? Bapak. Dari Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Port darurat bencana kalau nggak salah ada. Yang jelas saya lupa portnya, kayaknya darurat bencana ada di situ. Dan itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses. Oh, kita mah siap terus. persentase perindusnya berapa, Bapak? Memang minta berapa? Menurut Anda cukupnya berapa? Cukup kita. Termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita siapkan uangnya. Perlindungan sosial juga, Bapak, untuk korban-korban bencana juga, Bapak? Oh, saya nggak tahu, nanti tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa, tapi uangnya cukup. Rasanya sih cukup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Kalau surplusnya kegedean tandanya apa? Permintaan domestik kan jelek. Kalau surplusnya menyusut tapi masih surplus, artinya ada tanda-tanda perbaikan di domestic demand. Jadi Anda nggak bisa terjemahkan langsung satu titik aja. Kita lihat beberapa bulan ke depan seperti apa. Kalau balik ke normal artinya ekonomi domestik mulai normal lagi dengan permintaan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Boleh satu statement buat kepada Pak? Jadi pertama-tama terima kasih kepada Menkyu untuk hadir, dan kedua menyambut baik Kadin untuk deregulasi yang dilakukan, satgasnya ada, dan juga insentif yang akan terus dilakukan. Kadin siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan juga tentunya daya beli dan tentunya investasi. Dan nanti siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi supaya terus tumbuh mencapai perlahan menuju 8%. Jadi terima kasih Pak. Kita siap juga untuk menghadap Bapak sektor per sektor supaya bisa kita cari tantangannya dan hambatannya serta solusinya. Jadi Pak Anin udah janji sejak sebulan yang lalu mau bawa sektor per sektor. Sampai sekarang belum nongol-nongol dia. Saya harapkan dia akan janji palsu nih sekarang. Siap. Kita mulai dengan Rapimnas. Terima kasih Pak Menkyu. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Menkyu. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.